Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Endro Wibisono, pengajar mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan yang ada pada mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas yang pertama, menyimak video penjelasan dan tutorial. Video tutorialnya adalah menggunakan aplikasi software Kapasitas Jalan Indonesia atau disingkat KAJI softwarenya. Yang akan dibahas nanti adalah topik kinerja ruas jalan perkotaan, capaian pembelajaran pada mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas, mengetahui dan menjelaskan jalan perkotaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara penggunaan aplikasi atau Kapasitas Jalan Indonesia. Aplikasi KAJI ini berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997 atau disingkat dengan MKJI 1997, yang merupakan cara mengerjakan analisa ruas jalan perkotaan sesuai peraturan MKJI 1997. Kemudian di sini saya menggunakan aplikasi, karena aplikasi KAJI ini adalah DOS ya, jadi saya membukanya lewat DOS. Untuk laptop atau PC dengan 32 bit, saudara bisa langsung double klik pada software atau instalan dari KAJI, dari program KAJI. Sedangkan untuk laptop atau PC yang 64 bit, maka dibukanya melalui install DOSBox 0,74 ini, seperti yang saya punya. Install dulu, nanti saya bisa memberikan instalannya, kemudian saudara bisa menginstal terlebih dahulu, karena kalau klik dua kali untuk yang 64 bit tidak bisa tampil langsung, jadi harus dibukanya lewat DOSBox ya. Jadi langkah-langkahnya seperti yang ada di layar sebelah kanan ini. Langkah-langkahnya untuk membuka adalah kita perlu mengetahui posisi di mana file KAJI tersebut berada. Ya, misal posisi file KAJI saya ada di disk D. Nah, di sini. Ya. Jadi kalau untuk yang 32 bit bisa langsung double klik, tapi untuk yang 64 bit harus buka lewat DOSBox. Karena posisinya ada di disk D, maka cara membukanya bila lewat DOSBox adalah, nah seperti ini tampilannya setelah DOSBox diinstal kemudian di open. Ketik mount D. Nah, di sini apabila filenya di drive D, kemudian setelah itu kita ketik cd d.2 garing. Nah, kemudian kita pindahkan ke kontrolnya, DOS-nya di drive D. Nah, di sini tampilannya adalah D, bukan Z lagi, tapi D, sudah masuk dalam D. Kemudian ketik CD, aplikasi yang akan dibuka KAJI. Nah, kemudian klik KAJI. Oh iya, sebelum saya klik enter dan aplikasi menyala, kita siapkan terlebih dahulu latihan soal jalan perkotaan, misalkan. Jadi kita siapkan print out atau lembar surveinya. Jadi misalkan kita telah melaksanakan survei sebelumnya, hasil surveinya misalkan yang ada di tampilan ini. Jadi kita buka dulu tampilannya, supaya nanti ketika sudah dibuka aplikasinya, maka kita tidak akan kembali ke halaman depan, karena akan lebih susah jika kita kembali ke halaman depan jika aplikasinya sudah jalan.
Jadi kita print out atau kita foto hasil surveinya untuk nanti diinputkan ke dalam Kaji ya. Nah, misalkan kita sudah print out, maka kita jalankan. Untuk soal kali ini adalah latihan soal jalan perkotaan ya. Apabila misalkan contoh di sini, analisa operasional jalan 2 lajur 2 arah, geometri lebar lajur lalu lintas efektif 6, lebar bahu efektif pada kedua sisi 1 meter, rata dengan jalan. Kemudian dari sisi lalu lintas pemisah arah 70-30%, arus jam puncak yang sudah disurvei, LV seperti yang sudah dijelaskan, kendaraan ringan 610 kendaraan, HV 80 kendaraan berat ya, MC atau sepeda motor 1200 kendaraan, ukuran kota 700.000 penduduk, banyak angkutan kota, banyak pejalan kaki, dan beberapa kendaraan menggunakan akses sisi jalan atau lingkungan, faktor lingkungannya ya. Pertanyaannya, berapa kecepatan jam puncak jalan tersebut, berapa derajat kejenuhan ya. Maka kita enter, tampilannya akan seperti ini. Kaji kapasitas jalan Indonesia, kita pilih. Nah, kalau sudah di sini kursornya akan berubah menjadi seperti ini, tidak bisa kembali ke depan. Kita pilih, kalau memulai kasus baru begin new case, sedangkan kalau sudah ada file dari kasus yang lama load old case, karena kita akan memulai baru begin new case. Kemudian untuk kasus di sini adalah ada macam-macam pilihannya, ada sinyal simpang bersinyal, ada simpang tidak bersinyal, kemudian ada bundaran, ada urban road atau jalan perkotaan. Nah, ini akan kita lakukan analisa. Sedangkan di sini adalah operasi, apabila jalan tersebut sudah beroperasi. Di sini pilihan lainnya apabila itu adalah desain atau perencanaan. Nah, misalkan di sini karena sudah ada data surveinya tadi yang saya bacakan, maka jalan tersebut sudah beroperasi. Kita pilih operation, go. Kemudian di sini isi data-data. Misalkan kalau tidak ada di dalam survei atau soal tadi, kita bisa membuat asumsi sendiri. Misalkan provinsinya Jawa Timur, kotanya Surabaya, misalkan ya. Kemudian tadi di formulir ada jumlah ukuran kota. Nah, ini fungsinya sudah saya print, jadi saya bisa baca tanpa harus kembali ke tampilan depan. Di sini jumlah ukuran kotanya adalah 700.000 penduduk tadi, maka di sini saya ketik 0,7 miliar. Kemudian di bagian sini kita isi saja data tanggal hari ini 31 Agustus 2020 misal. Kemudian handle by Andro, checked by Andro. Kemudian link atau road name. Nah, kita asumsikan misalkan jalan apa, misalkan A. Nah, misalkan kemudian jalan A sampai B. Nah, ini ya, ini tergantung nama jalannya. Kemudian segmennya kita tulis. Nah, di sini karena tadi 2 lajur 2 arah tidak terbagi, maka 2 garis miring 2 UD. Time period, misalkan kita melakukan survei pagi hari, pagi, atau di sini surveinya misalkan dilakukan 1 jam, 1 jam puncaknya pagi. Kita tulis dalam bahasa Inggris. Nah, di sini segmen kodenya A ke B, itu saja. Kemudian areal tipenya komersial. Nah, di situ sudah ada di dalam survei yang kita amati apakah jalan tersebut merupakan jalan komersil. Kita tulis saja komersial. Panjang pengamatan misalkan 1 km dan case-nya adalah jalan perkotaan.
Kemudian kita tentukan di sini arahnya, di manakah arah utara berada, apakah sebelah kanan atau sebelah atas. Misalkan kita klik di sini adalah yang atas adalah utaranya, north. Kemudian di sini ada bagian jalan. Tadi bahu jalannya ada 1 meter, kita klik 1, klik 1. Kemudian lebar sisinya ada 6, yang B juga 6, bahu jalannya 1. Nah di sini biarkan saja shoulder karena di situ adalah bahu jalan. Kemudian kecepatan, kalau ada keterangan di jalan tersebut kita tulis, misalkan 60 km batas kecepatannya per jam, 60 km per jam. Nah sedangkan kalau data-data seperti restrict access vehicle types, ini kita tulis no one saja sementara, semua ditulis no one. Oke. Di sini tampilannya adalah form pertama ya. Form kita sebut dengan form pertama. Di sini ada tombol form. Form di sini adalah form UR atau USIC R1. USIC 1 kalau di MKJI sebutannya USIC 1 adalah Urban Roads Geometry ya. Yang kita masukkan tadi sini. Di sini mencakup yang sudah kita inputkan adalah situation plan, kemudian cross section, geometri jalan ya, geometri, situation plan dan cross section. Kemudian di sini no median karena UD tadi. Nah setelah ini terisi ya, ngeceknya kalau ke kanan klik tombol ini yang di sini. Kemudian masuk ke form yang kedua, traffic flow. Tadi yang form pertama urban roads atau geometry, form yang kedua traffic flow, nanti form ketiga baru result analysis. Masuk form kedua traffic flow. Nah di sini kita isi dengan tambahan informasi yang tadi, pembagian arus 30% pembebanannya. Misalkan dari A itu lebih banyak berarti daripada arus yang dari B. Setelah diisi semua, kita masukkan jumlah kendaraannya tadi ya. Jadi yang LV tadi 610, yang kita cek dulu di sini. Benar, LV 610, HV heavy vehicle itu 80 dan motorcycle-nya 1200. Setelah kita isi, kemudian di sini dikosongi saja, dan di sini hambatan samping tersebut kita tulis dengan tadi ada banyak angkutan kota, banyak pejalan kaki, beberapa kendaraan menggunakan akses sisi. Jadi kita tulis medium atau sedang hambatan sampingnya, karena banyak kendaraan yang menggunakan beberapa, sebutannya beberapa berarti sedang, beberapa kendaraan menggunakan akses sisi jalan. Setelah kita input, maka kita masuk ke result analysis. Nah di sini kita langsung ke hasilnya saja. Nah, di sini hasil yang terdapat adalah degree of saturation atau derajat kejenuhan 0,3. Nah, saudara bisa mengklasifikasikannya masuk ke tingkat pelayanan yang mana ini? 0,3 DS-nya seperti yang sudah dijelaskan. Tingkat pelayanan A atau level of service loss A, tingkat pelayanan B atau C, atau D atau E atau F. Nah, ada 6 ya. Kategorinya masuk yang mana? Kemudian selain itu ada kecepatan kendaraan kilometer per jamnya 39,86. Nah seperti itu kira-kira tutorial untuk ruas jalan perkotaan. Hasilnya yang didapat tadi, pertanyaannya adalah berapa kecepatan jam puncak 39,86 dan berapa derajat kejenuhan 0,34. Hasilnya cukup di print screen ini
kemudian bisa disalin ke Word ya, hasil dari aplikasi Kaji ini. Ringkasan prosedur perhitungan pada jalan perkotaan adalah berdasarkan bagian alir prosedur perhitungan adalah masukkan langkah yang pertama adalah data, kondisi umum, kondisi geometrik, kondisi lalu lintas, hambatan samping. Kemudian langkah yang B, kapasitas, kecepatan arus dasar, dan sebagainya. Langkah yang C, perilaku lalu lintas. Langkah yang D, perilaku lalu lintas berupa output dari derajat kejenuhan ya, atau hasilnya yang ada di langkah ini adalah derajat kejenuhan, kecepatan dan waktu tempuh, penilaian perilaku lalu lintas. Ini adalah bagian analisa jalan perkotaan. Baik, demikian video penjelasan dan tutorial serta kesimpulan dari indikator pada mata kuliah rekayasa lalu lintas. Harapan saya saudara dapat menerapkan tutorial aplikasi software Kaji, dan saya beserta dosen pengampu rekayasa lalu lintas akan senantiasa mendampingi proses pembelajaran hingga akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.